Selamat siang, salam cuan selalu dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini, yaitu tepatnya pada tanggal 5 Februari, yaitu hari Rabu, dan jam ini sekarang menunjukkan pukul 13.31 ya, waktu Indonesia bagian Barat ataupun Jakarta Time. Dan saya akan menyematkan beberapa artikel, signal, dan purchasing saya, dan penjelasan terbaru ataupun makna arti dari skyrocketing kemarin ya. Dan kita bisa mulai sekarang, dan kita bisa lihat ini harga emas sekarang paling tinggi ini di USD XAU USD ya. Itu sekarang mencapai ATH ya, all time high, yaitu sekarang bertengger di 2861.87, dan ini barusan terjadi kurang lebih 1-2 menit yang lalu. Low-nya itu mencapai di 2839.76, dan itu terjadi pukul 8.45 tadi pagi WIB ya, Jakarta Time. Dan Bitcoin atau BTC USD itu hanya mencapai 98.951, low-nya itu mencapai di 97.083, dan sekarang bertengger mendekati high di 97.820 ya. Dan kita bisa lihat ini halaman sebelah kanan, di mana kemarin juga saya sudah mengupload ya, dengan judul Cuan Emas, Arti Skyrocketing dan Signal tanggal 4 Februari 2025. Itu ada kesalahan, mohon maaf, harusnya bukan arti, itu pola skyrocketing itu. Dan hari ini saya akan mengupasnya atau mengulasnya. Maaf. Dan sekarang kita bisa lihat ini, dan kalian pun sudah mengetahui ya, bahwa kemarin saya ada melakukan purchasing sebanyak 2 kali ya. Dan tidak biasanya ya, itu pukulnya pagi sekali, pukul 9.23, disebabkan itu ada kata skyrocketing itu. Makanya saya langsung, yang sell punya saya cut semua, saya selesaikan, saya balik badan, dia naik, turun kembali, saya buy lagi di sana. Itu artinya itu. Saya yakin dengan kata-kata itu skyrocketing itu. Ya, jelas ya. Dan ini bisa lihat di halaman kemarin, yaitu Cuan Emas, Arti Skyrocketing Signal 04 Februari 2025. Dan sekarang saya sudah meralatnya menjadi Cuan Emas, Pola Skyrocketing, dan Signal 04 2025. Dan ini adalah dimana saya memprediksikan itu kemarin hanya di 2850 sampai dengan 2858. Itu pada big range ya, range yang besar itu tidak tercapai semua. Namun hari ini baru tercapai ya. Seandainya berani beli ya bagus. Dan low-nya itu mencapai 2793 sampai dengan 2798. Itu pun tidak tercapai ya. Jadi hanya tercapai bagian atas, itu harganya langsung meroket. Dan ini adalah trading range yang normal, di mana saya menyebut kemarin juga ya, kalau range yang normal itu high-nya akan di kisaran di 2848 sampai dengan 2853. Itu pun tidak tercapai karena kemarin high-nya hanya menyentuh di 2845.6 ya. Jadi kalau belum
sampai di sana kalian sudah sell ya harus lari, harus liquid dulu. Kalau tidak ya pagi ini ataupun sekarang ini pun masih keadaan floating loss minus ya. Low-nya itu mencapai, saya prediksi itu kemarin di 2803 sampai dengan di 2798. Itu jelas itu tidak terjadi karena saat pembukaan di Amerika itu low-nya hanya bertengger di 28 25,8. Itu harga low-nya. Jadi kalau kalian purchasing, membeli ya, itu paling dapat di 28 26-an. Ya. Dan saya itu sudah membelinya itu kemarin di 2813 dan 2818 yang tadi saya ini ya perlihatkan. Nah, itu pada jam 20.31 ini sekarang saya sudah melikuidasi semua. Ya. Jadi saya ada mendapatkan keuntungan ataupun profit di 455 USD dan 183 USD. Sedangkan sell punya yang hari Kamis di 2787, yang hari Senin ya di 2787.3, saya sudah buang rugi pagi-paginya. Itu beriringan dengan saya membalik badan. Itu saya liquid di 2813 dan itu kemarin setelah saya sharing ya, itu merugi itu ya. Itu saya rugi di 262 dan itu tercover, masih ada profit sekitar 400 ya. Sedangkan yang minus 151 ke 90 sudah saya profit itu ke atasnya. Nah, itu karena ada unsur dari kata-kata dari Reuters itu skyrocketing. Dan kata-kata skyrocketing itu sudah menjadi bahan baku ya, boleh kata itu sudah lama terjadi. Kalau ada kata-kata itu skyrocketing itu harganya pasti membumbung naik. Dan itu sudah terjadi dan saya langsung cut karena dia sistemnya seperti kita meroket lah. Begitu meroket, udah langsung diam di sana. Seperti kemarin. Dia pasar Amerika ya. Dia pembukaan di 28 26 langsung aja dia meroket. Ya langsung saya take profit, saya action. Nah, ini yang satu lagi itu saat menjelang jobs opening ya, dan saya sudah mengatakan itu kurang menggerget ya. Dan kita bisa lihat sekarang jam menunjukkan 10 kurang 4 detik. Kita lihat saya kebetulan ada merekam. Nah, itu pun sudah kepayahan istilahnya karena harga sudah naik dulu. Makanya saya bilang itu tidak ada pengaruhnya, kalaupun ada pun sedikit sekali. Nyatanya itu kita bisa lihat itu hanya ada di 2842 41 sampai akhir penutupan pun bertengger di 2845.5. Makanya saya bilang ini tidak ada pengaruhnya. Nah, ini satu lagi, begitu itu data keluar, dia ada short covering ke bawah. Itu tepatnya pada jam 22.43 saya ada melakukan aksi buying. Ya, jam 22.43. Ya. Saya buying itu. Itu harganya stuck itu di sana di 2836 sampai dengan 2634 itu di sana. 33, 35, 34 di sana. Nah, setelah ini bisa dilihat ini jamnya ini menunjukkan 10.58 ya. Saya perbesar 10.58 dikombine dengan ini 10.43.
Jadi setelah saya aksi di 10.43 muncul ini berita. Nah, itu mengatakan harga emas mencapai rekor tertinggi, di mana para investor itu mencari aman ya daripada perang tarif di Amerika. Nah, itu saya rasa harga emas ya tidak akan menutup pada angka yang rendah, pasti mendekati high-nya. Nah, itu tadi ini jam 10.43 ya. 43, jadi 45 menit kemudian saya sudah take profit, saya sudah make money. Ya, saya sekali reply ya. Saya ulangin. Ya, 11.30. Jadi 45 menit saya sudah make money. Udah cuan $40. Ya. Dan kalian nanti bisa mengulangi. Dan ini ada satu lagi berita ya, artikel, dan ini saya rasa cukup penting. Itu diedarin pada jam 1.50 WIB tadi ya, subuh ya. Itu masalah yang tadi mencapai angka tertinggi untuk harga ATH emas ya, karena perang tarif. Dan ini adalah beritanya, bisa nanti pelan-pelan di review ya. Cina lawan balik masalah tarif yang dibebankan, tarif import oleh Amerika ya. Jadi jika Amerika mengimport barang-barang China, Amerika mengasih ada denda tarif lebih tinggi 10% dari biasanya. Lalu Presiden Trump itu menunda aksi dari Meksiko dan Kanada. Tarif itu aksinya, terutama di Meksiko dan Kanada itu sudah berjalan ya. Dan harga emas mencapai rekornya di 2845,14. Dan ini ulasan dari harga emasnya itu tersebut, kenapa bisa naik. Dan kalian bisa nanti mereply ulang itu disebabkan kenapa. Secara globalnya menunjukkan bahwa Cina melawan balik. Kalau dikombinasi beritanya, jika Amerika biasanya mengimpor barang Cina kita anggap $1 juta, sekarang ini Cina nggak mau lagi $1 juta, mungkin di bawahnya. Dan ini satu lagi artikel bisa emas mencapai angka 3.000. Dan investor semua masih menunggu data Amerika yang akan dikeluar nanti malam, yaitu ADP non-farm payroll ya. Lalu ini yang saya maksud skyrocketing. Dan hari ini, sekarang ini saya akan membahasnya atau memperjelas kalian supaya bisa mengerti apa itu makna dari skyrocketing. Skyrocketing itu mirip dengan kejadian tanggal 2 Desember 2023 ya. Ya. Saya sudah garisin, nanti kalian bisa berbesar. Dan ini maknanya seperti begini intinya. Itu ada satu tiang naik, lalu tiang sesudah itu turun. Jadi maksudnya hari ini dia naik, besok turun, sudah tidak ada lagi. Jadi maksudnya ini kemungkinan naiknya di angka 2850 atau di 2800. Nah, besokannya atau setelah itu selanjutnya
sudah tidak ada lagi angka di atas, mainnya di bawah. Kalau dugaan saya itu di kisaran di 28.50. Seperti yang kalian lihat ini tabel sebelah kiri yang warnanya putih di 28.48. Itu ngerti. Jadi intinya skyrocket, jadi seperti roket meluncur ke atas, udah stay di atas. Nggak ada baliknya lagi. Jadi ini juga sama, begitu roketnya meluncur ke atas, udah melempem semua harganya di sini. Ya, oke, jelas ya. Kalau memang kurang jelas atau bagaimana, itu langsung bisa ke direct message ya, ke DM saya langsung, dan saya akan memperjelas lebih lanjut ya. Dan ini namanya skyrocketing, itu dibawa dari berita pukul kemarin Februari tanggal 4 pukul 4.42 ya. Itu ada di sini, dan kemarin juga saya sudah memposting ya. Nah ini kata rocketing ini, skyrocketing. Dan saya sudah mengulasnya kemarin. Apabila ada kata ini skyrocketing, itu biasanya harga itu naik itu langsung. 10 kali ini kata ini muncul, 9 kali itu benar. Makanya saya memberanikan diri. Ya, itu saya beraksi 0,3 sekalian itu. Dan seperti biasanya yang telah terjadi yang saya upload, itu tidak ada langsung saya sekali 0,3. Ada yang ada pula saya mencicilnya saat 0,1, 0,1, lalu 0,1. Tidak ada yang langsung. Nah, saya itu langsung. Nah, itu maknanya itu dari skyrocketing ini. Ya, di alinea yang kedua, gold price skyrocketing and in Asia. Nah, itu. Oke, jelas? Memang kalau kurang jelas, itu langsung bisa ke message langsung ya. Supaya gak ngaco pikirannya atau bagaimana, kenapa bisa tiba-tiba naik. Nah itu, padahalnya kan hanya stabil aja di area di 28.20 sampai 28.15. Kenapa tiba-tiba meroket pada saat jam 8 malam. Nah itu. Dan ini ada satu lagi ya, bisa dibaca. Ini juga penting ya, dan ini terjadi pada pukul barusan 12.42 ya. Itu emas mencapai rekor tertinggi hari ini ya, akibat perang tarif yang digembar-gemborkan oleh Amerika. Lalu ini adalah isinya ya dari berita tersebut, dan saya rasa kurang begitu menggerget ya, tapi namanya kita traders, kita mesti pahamin dan kita harus membacanya agar kita nggak keliru ya dalam mengambil keputusan. Dan ini isinya, intinya Amerika juga tidak akan terburu-buru menemui Presiden China Xi Jinping ya. Masalah tarif ini, perang ekonomi kedua negara ini, dan ini saya sudah hentikan pause ya, dan kalian nanti bisa reply. Itu jelas sekali itu. Tinggal kita bagaimana mengartikannya lebih dalam sebelum kita melakukan purchasing ke dalam. Apakah kita akan sell sekarang atau buy sekarang, dengan harapan sesuai dengan target kita masing-masing. Dan ini saya sudah jelaskan tadi, data yang akan muncul yaitu ADP non-farm payroll
ADP non-farm employment ya maksudnya pada pukul 20.15. Apa itu? Dan saya sudah utarakan pada bulan kemarin ya, yaitu mencakup sejumlah besar pekerjaan di sektor non-pertanian Amerika Serikat. Sebagian besar kegiatan ekonomi terjadi di sektor non-pertanian, sehingga data ini memberikan gambaran yang luas tentang kesehatan ekonomi secara keseluruhan. Kalau dilihat ini datanya kurang bagus dan ini diperkirakan sebesar 121.000 ya, berbanding kemarin punya 122 gitu. Kalau saya lihat angka-angka ini, saya rasa lebih baik kita wait and see dulu. Tidak akan ambil tindakan di siang ini ya. Lalu ada trade balance, yaitu neraca perdagangan Amerika. Itu juga saya rasa nggak gitu penting. Yang lebih penting ini itu faktor penunjang untuk data NFP hari Jumat ya. Lalu ada S&P Global Service PMI juga nggak gitu penting. Saya rasa ini semua tidak begitu menggerget. Hanya ada satu yang jam 10 ini, yaitu ISM Non-Manufacturing PMI, yaitu manufaktur yang diterbitkan oleh Institute of Supply Management atau ISM, dikenal juga sebagai ISM Service PMI, yaitu adalah indeks komposit yang dihitung sebagai indikator kondisi ekonomi keseluruhan untuk sektor non-manufaktur. Itu yang ini. Dan ini jangan lupa, ini yang tidak kalah pentingnya, itu akan terjadi pukul 3 subuh nanti ya, yaitu Fed Governor Bowman akan berpidato lagi pukul 3 WIB ya. Nah, itu biasanya jika beliau berpidato, harga US dollar akan naik dan emasnya akan turun setelah beliau berpidato. Dan ini orangnya. Masih ingat kan, setiap kali saya beraksi setelah beliau berpidato, itu langsung turun. Dan satu lagi yang tidak kalah penting, seperti biasanya, itu signal semua menunjukkan, mengarahkan kita untuk beli, termasuk yang terakhir pukul 10.38 ya. Itu semua mengarahkan strike-nya ke arah 3.000 ya. Dan satu lagi yang lebih aneh dan perlu pertimbangan, ini jamnya sama ya. Kalau kita buy sekarang di angka di 2860 ini ya, ini waktu dirilis 2860 ini, itu harga emas kemungkinan naik 15 sampai 26. Itu menurut perhitungan mereka. Kalau kita tambahkan 20, berarti angkanya bisa mencapai di 2880 ataupun 70. Ya. Kalau untuk angka-angkanya, untuk resisten yang pertama di angka di 2868, 2879, lalu di 2890. Kalau untuk supportnya di area di bawah, yaitu di angka 2832, 2821, lalu 2806. Lalu ini psikologi orang ya, atau para traders itu condong ke sell sebanyak 71%,
dan buy-nya itu 29%. Jadi lebih banyak sell ya. Gitu. Dan apa saya punya pandangan, kita bisa lihat ini chartnya yang kemarin juga masih belum saya hapus. Dia punya garis-garis putihnya juga ada, di mana high-nya ada di, saya menunjukkan di 2848 dan low-nya 2801. Dan sekarang saya akan merubah ya. Saya akan patok ini high-nya ya, low-nya ini oke. Dan kita seperti biasa, saya akan memfotonya 2 kali ya. Oke. Dan sekarang saya akan memberitahu apa yang saya pikirkan, apa yang saya harapkan. Dan ini pertama, kita seperti biasa, saya akan mencoba menilai apabila terjadi range besar ya, itu angkanya akan mencapai di 28, 83 ya, itu sampai dengan 2888. Itu range besar. Kalau untuk yang bagian di bawahnya itu akan terjadi di 28 sampai dengan 2833. Itu range ya. Memang fluktuasi yang bagaimana ya, spektakuler kalau kita bilang ini range-nya 50 poin. Dan ini saya akan ulas sedikit kalau seandainya di range yang normal ya. Kalau range normal itu di pandangan di 28 68 sampai dengan 28 78 ya, normal range ya, yang normal. Kalau untuk di bagian di bawahnya ya, itu ada di angka 28 38 sampai dengan 2833. Itu cara lihat saya. Dan sekali lagi, sebelum mengakhiri perjumpaan hari ini ya, sekali lagi jangan lupa memberi subscribe, like, ataupun di kolom komentar agar di forum ini bisa berkembang lebih baik. Dan semoga artikel-artikel tadi ada manfaatnya bagi kalangan para traders emas ya, ataupun gold. Sekian dahulu. Selamat siang, selamat menjalankan purchasing Anda sekalian semua ya. Dan kita akan bertemu kembali, dan saya akan kembali pada esok hari, yaitu tepatnya hari Kamis tanggal 6 Februari 2025. Oke, selamat siang dan sampai jumpa kembali esok hari. Terima kasih.